Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Di kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang 7 shinobi legendaris di Naruto sangat sulit dikalahkan meskipun telah dikeroyok. Penasaran siapa saja mereka? Mari kita mulai pembahasannya bersama-sama, let's go! Dalam waralaba anime Naruto, banyak shinobi yang diketahui memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ada yang memiliki jutsu khusus langka, dan ada pula yang merupakan kemampuan umum namun tetap sulit diprediksi. Seperti halnya sebuah klan Uchiha yang mana mereka mempunyai kemampuan khusus dari mata Sharingan. Uchiha bisa membangkitkan Susanoo ataupun jenis genjutsu yang berbeda-beda dan tentu saja cukup mengerikan. Hanya ada beberapa orang saja yang dapat mengcounter atau mengimbangi sebuah dojutsu Uchiha. Lalu bukan hanya Uchiha saja, banyak juga shinobi dari desa lainnya. Dan siapa saja mereka? Mari kita mulai dulu pada nama yang pertama yakni Raikage ketiga. Yaps, Kage dari generasi ketiga Kumogakure ini merupakan Kage yang terkuat di antara semua Kage dari desa mereka. Dia terkenal dengan sebutan manusia yang memiliki pertahanan terkuat di masanya, karena sebuah aliran elemen petir di tubuhnya tersebut melindungi dirinya dari serangan apapun. Tubuhnya begitu kuat seperti baja dan dia pernah menghadapi biju ekor 8 seorang diri tanpa terluka sedikit pun. Raikage ini juga memiliki serangan yang begitu kuat seperti halnya Chidori ataupun Raikiri milik Kakashi. Namun kemampuan jari Raikage melebihi 2 jutsu yang admin sebutkan tadi. Lalu pada perang dunia shinobi ketiga, Raikage harus berhadapan dengan 10.000 pasukan Iwagakure seorang diri. Dia bahkan mampu melawan mereka hingga 3 hari 3 malam lamanya. Diketahui bahwa dia mati akibat kelelahan atau lebih tepatnya, cakranya habis demi menahan serangan dari 10.000 pasukan Iwagakure. Bisa kalian bayangkan kalau kemampuan Kage ini benar-benar luar biasa sehingga meskipun dikeroyok oleh ribuan shinobi, dia tetap bisa bertahan cukup lama. Lalu berikutnya ada nama Uchiha Obito. Obito merupakan villain utama dalam seri Naruto sebelumnya. Dia awalnya adalah anak yang sangat baik namun pada akhirnya berubah menjadi jahat karena kemalangan yang dia alami. Ketika Madara telah mati dan dia memiliki sela serama di dalam tubuhnya, Obito menjadi sangat istimewa serta sulit untuk dikalahkan. Dia sudah memperlihatkan kehebatannya dalam melawan Minato saat itu di Konoha. Bahkan ketika melawan ratusan shinobi Kirigakure, Uchiha Obito tetap menang dengan mudah. Dan saat momen menginvasi klan Uchiha pun, dia langsung menyerang para polisi militer Konoha yang berisikan semua jonin klan Uchiha. Tidak diragukan lagi bahwa shinobi ini sangat sulit untuk dikalahkan meskipun telah dikeroyok oleh banyak shinobi. Dengan kemampuan Kamui-nya, dia bisa mengalahkan mereka semua dengan satu persatu dikirim ke dimensi Kamui. Kemudian berikutnya ada nama Hozuki Gengetsu atau Mizukage kedua. Dia merupakan Kage yang lucu akibat tingkah lakunya yang begitu sensitif kepada kumis tipisnya. Terlihat bahwa Hozuki sangat marah ketika ada shinobi yang mencoba memanggilnya dengan sebutan si kumis tipis. Namun meskipun dia terlihat sangat kocak, dia tetaplah seorang Kage yang cukup kuat. Jangan tertipu dengan penampilannya yang kocak karena dalam pertempuran, dia adalah seseorang yang memiliki kemampuan genjutsu tingkat tinggi. Menggunakan hewan Kuchiyose kerang raksasa, dia bisa menciptakan Fata Morgana dari kerang tersebut. Terlihat bahwa dalam perang dunia shinobi keempat terjadi, tim divisi keempat mencoba menyerangnya namun mereka tidak berhasil. Meskipun Mizukage selalu memberitahukan kelemahan kepada mereka, tak satupun dari mereka mengerti sehingga Mizukage bisa dengan mudahnya membunuh sebagian besar pasukan divisi keempat tersebut. Nah, coba kalian bayangkan guys, kalau seandainya dia bertarung dengan serius dan tidak memberitahukan kelemahannya, pasti banyak korban berjatuhan dari aliansi shinobi. Karena meskipun mereka memiliki jumlah shinobi yang banyak, mereka tetap akan kesulitan bertarung dengannya. Untung saja saat itu Gaara memahami penjelasan dari sang Mizukage sehingga dirinya dapat menemukan kerang yang asli lalu menghancurkan ilusi tersebut. Lalu shinobi berikutnya yang sulit dikalahkan meskipun telah dikeroyok adalah yakni Mu sang suci Kage kedua. Di antara orang-orang yang admin sebutkan tadi, kebanyakan semuanya berstatus sebagai Kage, kan? Ya, itu sudah jelas karena kita berbicara tentang fakta bahwa mereka yang dipilih sebagai Kage merupakan orang-orang yang begitu hebat. Jadi tidak heran bila admin kebanyakan memasukkan nama Kage sebagai orang yang sangat sulit dikalahkan meskipun telah dikeroyok. Berbicara tentang suci Kage kedua,
Dia merupakan pengguna elemen partikel atau debu yang disebut sebagai Jinton. Kemampuan ini begitu mengerikan ketika seseorang terkena langsung efek serangannya. Seseorang akan langsung menghilang ketika Jinton terkena mereka. Semasa hidupnya, Mu selalu bertarung dengan Mizukage kedua. Duo kaki tersebut dikenal sebagai duo rival abadi dan bahkan rivalitas mereka berlangsung hingga keduanya mati bersama-sama dalam sebuah pertarungan akhir. Diketahui juga bahwa Mu merupakan shinobi bertipe sensor, sehingga ketika menghadapi ratusan atau ribuan shinobi pun, dia seharusnya bisa menang dengan mudah karena lebih dulu mengetahui lokasi musuhnya berada. Pernah sekali Naruto menyerangnya menggunakan Rasengan, namun secara mengejutkan, Mu bisa menghindari serangan Naruto padahal dia tidak melihatnya. Hal itu dikarenakan Mu telah merasakan ada cakra musuh di belakangnya. Nah, jadi sudah jelas bahwa dalam sebuah pertempuran, Mu menjadi salah satu shinobi yang sangat sulit untuk dikalahkan. Lalu berikutnya ada nama Killer Bee. Kalian masih ingat ya kan ketika Bee harus berhadapan dengan Sasuke, Suigetsu, Rin, dan juga Juzo secara bersamaan. Di situ terlihat meskipun dia dikeroyok oleh mereka berempat, Bee tetap santai bertarung dan bahkan meremehkan Sasuke. Tapi dia memang seseorang yang hebat karena pada saat itu, Sasuke hampir mati setelah terkena serangan Bee. Dan dalam sejarahnya, Bee mendapatkan pengakuan dari Minato langsung saat di Perang Dunia Shinobi ketiga. Jadi Bee tidak segampang itu dikalahkan meskipun dia harus berhadapan dengan banyak shinobi hebat sekalipun. Shinobi berikutnya yang sulit dikalahkan adalah seorang Namikaze Minato. Yaps, berbicara tentang shinobi yang sulit dikalahkan ketika bertarung, sepertinya begitu kurang jika nama Minato tidak dimasukkan. Bagaimana tidak, bahwa dia sudah memperlihatkan kemampuan hebatnya saat di Perang Dunia Shinobi ketiga. Minato sering bertarung melawan banyak shinobi sekaligus, seperti contoh ketika melawan 1000 pasukan Iwagakure, atau juga saat melawan Raikage keempat dan juga Bee yang membantunya. Minato tidak pernah takut karena dia merupakan shinobi tipe sensor dan memiliki jurus teleportasi yang mengerikan. Dia dapat membunuh lawannya tanpa bisa diprediksi. Jika kalian ingin bertarung melawan Minato, lebih baik untuk lari daripada nyawa kalian hilang dalam waktu beberapa detik saja. Kemudian shinobi berikutnya yang sulit untuk dikalahkan adalah Pain atau Nagato. Nagato tetap masuk sebagai shinobi yang bertarung seorang diri. Walaupun dia memiliki 6 mayat hidup yang disebut Pain, tetap saja hanya Nagato sendirilah yang mengendalikan mereka semua. Karena ke-6 Pain tersebut mewakili 6 jenis jutsu dari mata Rinnegan-nya. Kalian sudah melihat bagaimana seorang Pain membuat Jiraiya kesulitan saat melawannya ya kan? Itu merupakan pertarungan yang penuh syarat akan fakta bahwa level mata Rinnegan berada sejajar dengan kekuatan para Otsutsuki. Dan dengan kemampuannya itu, Pain bisa solo melawan ratusan atau bahkan ribuan musuh sekaligus. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah nama Uchiha Madara. Madara sebenarnya merupakan villain terakhir dalam seri Naruto sebelum munculnya Otsutsuki Kaguya. Dia memiliki semuanya dalam hal kekuatan bertarung yang dia perlihatkan ketika melawan Hashirama. Madara bahkan memiliki Susanoo yang super besar sehingga dirinya mampu melawan ratusan atau ribuan shinobi dengan begitu mudahnya. Dia juga tipe shinobi yang sulit dikalahkan meskipun telah dikeroyok habis-habisan. Dan hanya plot ceritalah yang kemudian memaksa Madara mesti dimatikan dengan cara seperti itu. Nah, itulah 7 shinobi yang sulit dikalahkan meskipun telah dikeroyok. Sebenarnya masih banyak shinobi yang admin masukkan dalam video ini, namun mereka akan admin masukkan dalam part kedua nantinya. Kalau kalian bertanya tentang shinobi seperti Itachi kenapa tidak termasuk, maka tunggulah pada part kedua video ini. Jadi tunggu saja video terbaru dari channel ini ke depannya, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.